wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 bersama saya Siska Hamidah 13 12 5064. Saya Aditya Dwi Arya Putra dengan 1312 5059. Saya Jessica Anastasia dengan 13 5060. Saya Muhammad Jainal Rizkia dengan NIM 1312 5061. Saya Rota Saidina dengan NIM 1312 5062. Saya Zakia Isnaini dengan NIM 13 12 5063. Di video ini kami akan membahas topik yang menarik dan cukup kompleks, yaitu apakah prinsip laisik bisa diterapkan di Indonesia pada era pemerintahan Prabowo Subianto. Topik ini penting karena menyangkut hubungan antara agama dan negara, dua hal yang sangat berpengaruh dalam sistem hukum dan politik kita. Indonesia dikenal sebagai negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tapi di sisi lain juga menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan bagi warga negaranya. Nah, menarik. Untuk itu kita lihat bagaimana konsep laisik yang menekankan pemisahan agama dan negara bisa atau tidak diterapkan di konteks seperti Indonesia. Untuk memahami itu, kita perlu tahu dulu apa sebenarnya makna laisik itu sendiri. Mari kita bahas bersama. Jadi, laisik adalah prinsip yang berasal dari Prancis, yang intinya laisik menekankan untuk pemisahan antara negara dan agama, yang dimana di situ tidak boleh menggunakan aksesoris dari agama yang digunakan di dalam publik. Contohnya, di sekolah tidak boleh menggunakan hijab, ataupun di pemerintahan tidak boleh menggunakan kopiah atau semacamnya. Kalau di Indonesia, sistemnya agak beda. Negara kita berdasarkan Pancasila, khususnya sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, Indonesia bukan negara sekuler karena negara mengakui adanya peran agama dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya bisa kita lihat dari adanya pendidikan agama di sekolah, peradilan agama, dan pengakuan terhadap 6 agama resmi. Jadi, hubungan antara agama dan negara di Indonesia itu lebih bersifat saling mendukung, bukan dipisahkan secara total seperti di Prancis. Kalau kita lihat dari sisi positifnya, beberapa nilai laisik sebenarnya bisa diterapkan di Indonesia, terutama soal netralis negara terhadap semua agama. Negara seharusnya gak berat sebelah dan semua pemeluk agama harus diperlakukan adil. Tapi kalau laisik diterapkan secara penuh kayak di Prancis, jelas bakal sulit karena nilai religius sudah sangat melekat dalam budaya masyarakat Indonesia. Jadi menurut saya prinsip laisik bisa diadaptasi sebagai misalnya dalam menegakkan hukum yang tidak diskriminatif dalam kebijakan publik yang menghormati keberagaman keyakinan. Kalau kita lihat di era pemerintahan Prabowo sendiri, arah kebijakan masih menekankan keseimbangan antar nasionalisme dan nilai-nilai keagamaan lainnya. Dan beberapa kebijakan seperti penguatan peran pesantren, kerjasama dengan ormas keagamaan besar, dan pendidikan berkarakter berbasis moral agama itu juga menunjukkan bahwa nilai
semua keyakinan yang ada. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa laisin tidak bisa diterapkan secara penuh di Indonesia karena sistem dan budaya kita berbeda jauh dengan Perancis. Tetapi beberapa prinsipnya seperti keadilan, netralitas, dan perlakuan setara terhadap semua agama tetap bisa diambil dan diterapkan dalam konteks Indonesia. Jadi bukan meniru laisin secara utuh, tapi mengadaptasi nilai-nilainya agar sejalan dengan Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Demikian pemaparan kelompok kami mengenai laisin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai.